semuanya, kembali lagi di podcast kita hari ini. Seperti biasa bersama saya dan juga rekan saya yaitu Arya dan Yolan. Hari ini kita bakal ngobrol santai tetapi berbobot tentang perilaku biaya dalam manajemen. Nah, ini topik penting banget buat kalian yang tertarik pada akuntansi, manajemen bisnis, atau mau yang lebih paham lagi tentang bagaimana perusahaan mengelola biayanya. Betul, kita bakal bahas jenis-jenis biaya, cara analisisnya, sampai metode estimasi biaya yang sering dipakai. Jadi dengerin sampai habis. Oke, baik ya. Kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Jadi dalam manajemen biaya ada 3 jenis perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga itu ada biaya campuran. Biaya tetap itu biaya yang gak berubah walaupun output produksi berubah. Contohnya seperti sewa gedung dan gaji karyawan tetap. Sedangkan biaya variabel itu berubah seiring aktivitas, misalnya biaya bahan baku. Jika produksi naik, biaya bahan baku juga pasti naik. Lalu ada biaya campuran. Ini kombinasi antara biaya tetap dan variabel. Contohnya, Misalnya tagihan listrik di pabrik, ada biaya tetap per bulan, tetapi jika penggunaan listrik naik, biaya juga pasti akan bertambah. Konsep ini nggak cuma teori, tetapi juga penting buat analisis bisnis, misalnya dalam perhitungan margin kontribusi atau pengambilan keputusan manajerial. nah benar sekali. Konsep ini juga berkaitan dengan sumber daya fleksibel dan komitmen perusahaan terhadap biaya. Jadi, memahami perilaku biaya bisa membantu bisnis dalam mengelola anggaran, menentukan harga jual, dan strategi efisiensi. Nah, ini menarik nih. Gimana caranya agar bisa misahin biaya campuran ke dalam biaya tetap dan variabel? Ada beberapa metode, salah satunya metode tinggi sampai rendah yang pakai data titik tertinggi dan terendah dari aktivitas untuk menghitung biaya variabel per unit. Terus ada metode scatter plot di mana kita memetakan data dalam grafik buat melihat pola biaya tetap dan variabel. Ada juga metode kuadrat terkecil atau regresi OLS yang dipakai pendekatan matematis buat cari garis terbaik dan memisahkan biaya tetap dan variabel. Benar, tapi selain metode ini, pertimbangan manajerial juga penting. Kadang, perusahaan memakai data historis dan pengalaman buat mengklasifikasikan biaya. Terakhir kita bahas metode estimasi biaya di industri. Ada yang pakai teknik observasi dan analisis fisik buat menentukan jumlah aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selain itu, ada juga metode analisis akun, di mana akuntan mengklarifikasikan akun berdasarkan apakah itu biaya tetap atau variabel. Intinya, metode ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi biaya dan alokasi sumber daya. Oke, baik. Jadi hari ini kita udah bahas banyak hal. Jadi mulai dari jenis perilaku biaya, konsep manajerial, metode pemisahan biaya campuran, sampai dengan estimasi biaya di industri. Semoga obrolan atau pembahasan kami bisa menambah wawasan kalian, terutama yang belajar atau bekerja di bidang akuntansi dan manajemen. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang mau dibahas selanjutnya, komen di video kita ya. Sampai ketemu kembali di podcast kita berikutnya. Jangan lupa follow podcast kita biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya ya.